Hello, udah pada bangun? Pada cari Mimin ya? Heboh dan kembali menyita perhatian publik. Di tengah nama Aura Kasih yang hingga kini masih dikait-kaitkan netizen dengan rumah tangga Ridwan Kamil, satu langkah justru dilakukan sang penyanyi yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Alih-alih bersembunyi dari sorotan, Aura Kasih justru kembali aktif di media sosial. Bahkan yang mengejutkan, ia tampak mengunggah ulang beberapa postingan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lain secara gratis. Sikap yang sontak memunculkan tanda tanya besar. Apakah ini bentuk ketenangan Aura dalam menghadapi semua tudingan yang dialamatkan kepadanya? Apakah hal ini juga bentuk dari strategi Aura untuk mendapatkan hati masyarakat? Yang pasti, di saat yang hampir bersamaan dengan unggahan Aura, pihak kuasa hukum Atalia Praratya pun angkat bicara dan menegaskan sesuatu yang tak kalah mengejutkan. Lantas, apa makna di balik langkah Aura Kasih kali ini? Benarkah ia sedang menyampaikan pesan pada publik bahwa dirinya tak ingin terseret lebih jauh dalam pusaran isu rumah tangga orang lain? Atau justru langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Aura siap menghadapi semua tudingan dengan caranya sendiri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau masih terkait kembali aktifnya penyanyi dengan nama asli Sani Aura Syahrani atau Aura Kasih di akun media sosialnya. Aura sebelumnya atau di tengah ramainya pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan sang mantan gubernur, memang ramai dikabarkan sempat menutup kolom komentar dan terkesan kabur dari jagat sosial media karena kabar ini. Ya, menurut beberapa informasi yang beredar, Aura juga terkesan menghindar dari peranyaan awak media. Namun semua tudingan tersebut seolah sirna setelah sang penyanyi akhirnya muncul dan membagikan beberapa hal di akun media sosialnya, sempat memperlihatkan foto di mana dirinya tengah tidur di kursi belakang mobil sembari masih dengan menggunakan kacamata. Yang unik adalah kata dalam foto tersebut seolah memperlihatkan dirinya adalah admin di akun media sosialnya. Hello, udah pada bangun? Pada cari Mimin ya? Setelahnya, akun media sosial Aura Kasih juga tampak mengunggah ulang beberapa promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menandainya dan menuliskan kalimat promosi bergaya ala pantun yang dipromosikannya secara gratis. Unggahan tersebut pun sontak menuai beragam respons dari warganet. Ada yang menilai Aura tetap profesional dan fokus berkarya. Namun tak sedikit pula yang menilai langkah ini sebagai bentuk ketegaran di tengah tekanan isu yang menerpa. Mimin istirahat dulu ya, BTW tadi sempat baca-bacain message dari kalian, gua terharu kalau ternyata jualan kalian laku. Sukses terus ya semua. Lantas, apa makna di balik langkah Aura Kasih kali ini? Benarkah ia sedang menyampaikan pesan pada publik bahwa dirinya tak ingin terseret lebih jauh dalam pusaran isu rumah tangga orang lain? Atau justru langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Aura siap menghadapi semua tudingan dengan caranya sendiri?
Sementara itu, pemirsa, masih di tengah nama Aura Kasih yang ikut terseret dalam pusaran isu, pihak kuasa hukum Atalia Praratya juga akhirnya angkat bicara. Melalui sambungan video, Debbie Agus Friansa, kuasa hukum Atalia, menegaskan satu hal penting, bahwa isu yang berkembang di masyarakat dan soal adanya sosok pihak ketiga, termasuk nama AK maupun LM, bukanlah berasal dari pihak Atalia maupun dari isi gugatan cerainya. Debbie juga memastikan dalam dokumen gugatan perceraian yang diajukan sang klien, Atalia tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga. Dengan kata lain, menurutnya, nama-nama ini hanya mengarah pada asumsi publik, bukan fakta yang tercantum dalam proses hukum perceraian tersebut. Dan untuk memperjelas sekaligus menepis kabar liar yang terus bergulir, berikut penegasan langsung dari kuasa hukum Atalia Praratya. Terkait AK sendiri kan munculnya itu sebenarnya bukan dari pihak kami, tapi dari asumsi masyarakat. Nah, saya pastikan nih, karena saya di pihak penggugat dan yang membuat isi gugatan, itu tidak ada sangkut pautnya terkait pihak ketiga, gitu. Termasuk AK atau LM, itu nggak ada dalam isi gugatan. Sangat dipastikan bahwasannya tidak ada pihak ketiga di dalam isi gugatan. Terkait ada sosok AK, LM, apa Marwah itu yang tadi dibilang, itu kan asumsi dari masyarakat, ya, bukan dari pihak kami, ya, selaku para pihak maupun pihak Bapak, gitu, kan. Itu kan tidak ada. Ya, itu kan berita-berita itu kan timbulnya dari dugaan-dugaan masyarakat. Akan tetapi secara fakta dari kita sendiri selaku kuasa hukum penggugat, nama-nama tersebut tidak ada di dalam isi gugatan. Sangat menepis adanya dugaan orang ketiga. Ya, pernyataan pihak kuasa hukum Atalia sontak menjadi sorotan penting di tengah polemik publik yang masih terus berspekulasi dan mengaitkan berbagai nama tanpa dasar hukum yang jelas ini. Apalagi seperti diceritakan sebelumnya, pihak Aura Kasih dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan kliennya sama sekali tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Ridwan Kamil seperti yang ditudingkan netizen. Bahkan, menurut pihak Aura Kasih, seluruh kabar yang beredar tersebut dipastikan tidak benar dan saat ini mereka tengah mengumpulkan berbagai pemberitaan yang dinilai semakin mengarah pada fitnah. Pihak Aura Kasih pun tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum jika isu serupa terus digulirkan dan mencemarkan nama baik kliennya. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Sementara itu, pemirsa mundur kembali ke belakang atau dibalik semua hiruk-pikuk pemberitaan yang menerpanya namanya, Aura Kasih sebelumnya tampak tengah berada di titik balik kehidupan yang lebih dewasa. Dalam sebuah kesempatan, wanita 38 tahun ini secara terbuka mengungkap bahwa fokus dan tujuan hidupnya kini telah berubah total. Ia tak menampik jika sosok Aura Kasih yang dulu adalah perempuan yang sangat gila kerja, namun sempat kehilangan arah hingga seringkali menghabiskan hasil keringatnya hanya untuk sekadar hura-hura. Namun kini, semua itu berubah seiring dengan dirinya yang telah memiliki anak. Selain itu, Aura juga seolah ingin benar-benar bertransformasi menjadi sosok yang berbeda dengan mengupgrade dirinya. Tak tanggung-tanggung, sang artis diketahui sedang mendalami seni kuliner dengan mengambil les memasak. Mulai dari hidangan Prancis hingga menu khas dari 30 negara lainnya. Aura pun sengaja menarik diri dari hiruk-pikuk pergaulan dan membatasi jadwal syuting film. Pak
pas jadi seorang ibu. Ubah lebih happy dan kekosongan yang selama ini bertahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Kalau dulu Enggak, kayak ngejelas aja. awang gitu ya. Ngawang banget, iya, kayak kerja terus tapi bingung buat apa. Akhirnya kan hura-hura, uangnya habis nggak jelas gitu kan. Kalau sekarang kan jelas kita kerja tuh tujuannya memang buat ke anak ya. Selain Juga kita mau lakuin sesuatu tuh ada remnya gitu. Ngapain apa tuh kita inget anak, kayak aku liburan nih gitu, habis liburan nggak boleh lama-lama gitu karena harus sama anak kan, kasihan gitu. Terus kayak kita mau main juga nggak boleh terlalu pulang malam, kasihan gitu aja. Les masak Perancis, sekarang udah intermediate, udah masak 30 dari 30 negara. Aku unlock skill baru dong, harus punya skill baru kan. Aku udah mulai nih ngelukis, udah bisa nih, tapi kalau ngelukis kan sendiri. Kalau terus habis itu kayak gue harus ngapain nih gitu, maksudnya unlock skill baru apa, ya udah aku masak Perancis gitu. Sebenarnya ini sih semua sih belajar semua makanan semua negara sebenarnya. Ada 2 bulan kali, karena mungkin aku udah tidak bersosialisasi banget. Terus aku juga film kan lagi banyak nggak ambil gitu kan, lagi pengen kayak aku dari umur berapa mbak itu, dari 2007 apa kerja terus kan gitu loh. Jadi ya mungkin ini waktunya istirahat, terus coba bisnis baru, terus unlock skill baru gitu, upgrade diri lah. Heboh unggahan terbaru Aura Kasih dan komentar kuasa hukum Atalia Praratya. Sebelumnya juga sempat heboh kabar dari Aura Kasih yang meninggalkan komentar dalam unggahan Lisa tentang motor kuningnya. Seperti inilah ungkapan Lisa Mariana tentang hal tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Sebelumnya, jagat dunia sosial media juga sempat dibuat heboh dengan unggahan terbaru Lisa Mariana yang memancing Aura Kasih untuk membubuhkan komentar. Lisa di akun media sosialnya tampak mengunggah foto dirinya tengah berada di atas Vespa berwarna kuning, sembari di bawah fotonya ia juga menampilkan foto Aura dengan warna motor yang kurang lebih sama. Ditulis Lisa dengan caption seperti berikut ini, motor kita warnanya sama. Entah dengan alasan apa, Aura pun langsung tergerak untuk membubuhkan komentar yang isi mengajak Lisa untuk melakukan Sunday Morning Road atau Sunmori. Sementara itu, kedua motor dengan warna senada itu memang menurut warganet mirip juga dengan kepunyaan sang mantan gubernur Ridwan Kamil. Dan ditanya terkait unggahan tersebut, Lisa yang ditemui awak media usai melakukan operasi memberikan jawaban seperti berikut ini. Diajak sama Teh Aura Kasih, ya Allah, kasih ya. Setali 3 uang pemirsa, Lisa sebelumnya juga sempat menuai beragam komentar saat disinggung mengenai nama Aura yang kini muncul ke permukaan, memilih untuk tak mau berkomentar banyak. Tapi ia menegaskan sebuah hal, bahwa selain dirinya ada juga nama Lisa lain yang tak ingin disebutkan. Lantas siapakah sosok yang dimaksud? Dan kalau bukanlah Aura Kasih dimaksud Lisa, lantas siapakah wanita tersebut? Ya kalau misalnya Aura Kasih sih emang gini ya, dari zaman aku SD aku udah maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih gitu kan. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan, ya gitu sih mas. Ya sebenarnya udah tahu aja gitu, no komen. Tapi kamu gimana? Sebelumnya sih aku udah tahu.
dari apa? Mungkin dari emang kamu udah memantau dari sosmed atau? Nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan, jadi ya tahu lah gitulah. Oh gitu. Karena aku tuh kayak gini loh Mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak aku yang disalahkan, padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya, aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain. Ya pemirsa, tak dipungkiri memang di balik permasalahan yang menimpa sang mantan gubernur, di balik hal itu pula terdapat seorang wanita yang selalu membelanya. Lantas apa kata Ayu Aulia soal sosok Aura Kasih? Benarkah berbeda dengan Lisa Diam? Ayu Aulia mengetahui lebih banyak tentang sosok Aura Kasih ketimbang Lisa Mariana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Ya, tak dapat dipungkiri memang bola panas ini seakan menggelinding kemana-mana dan mengaitkan sejumlah nama ikut di dalamnya. Mungkin yang saat ini viral adalah nama Aura Kasih yang santer dibawa oleh warganet dalam permasalahan ini. Namun, jika mundur ke belakang, sebelumnya atau saat kisruh permasalahan RK dengan Lisa Mariana, sosok ini juga sempat hadir dan mengaku kenal dekat dengan baik RK maupun Lisa. Ditanya seputar sosok Aura Kasih Ayu Aulia, meski mengaku tidak tahu menahu secara pasti mengenai kebenaran keterlibatan Aura Kasih dalam keretakan rumah tangga Ridwan Kamil, namun Ayu Aulia seolah melontarkan sindiran yang cukup menohok. Secara mengejutkan, Ayu memberikan peringatan keras kepada sosok tersebut. Saya kaget banget. Ya kalau netizen cocok lagi dan itu cocok, ya berarti benar gitu aja, kan netizen maha benar. Tapi tahu sih kalau yang pernah dengar mungkin Mbak Lisa yang lebih tahu. Kenapa nggak tanya Mbak Lisa? Kan dia lebih tahu harusnya. AK dan RK ya kalian luar biasa, keren banget. Pokoknya keren banget. Mengakui kesalahan lebih baik dibandingkan ngumpet di balik batu. Terima kasih semuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen